Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah hadis 406 ya. Wa an Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas salati fil jam'i. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jab, benar-benar kagum ya, minas salati fil jam'i, kepada salat dalam jamaah. Di sini akhal Islam kita ambil faedah. Yang pertama, penetapan sifat kagum untuk Allah. Allah punya sifat kagum. Bagaimana cara kagumnya Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita imani saja sesuai yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mentakwil ya kepada makna yang lain atau membayang-bayangkan dengan akal pikiran kita. Di sini kita ambil faedah yang kedua, yaitu fadlu shalah fil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Hadis berikutnya, hadis 407, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma masha ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbu. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih. Dari Utsman, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat ya 5 waktu, sholat yang wajib, maksudnya berjalan menuju masjid ya untuk sholat berjamaah, lalu ia sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini menunjukkan ya keutamaan berjalan kaki menuju sholat berjamaah, Pak. Dan bahwasanya berjalan kaki itu lebih utama daripada berkendara ya. Hadis berikutnya 408, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani lailata rabbi wa fi riwayatin ra'aitu rabbi fi ahsani suratin faqala li ya Muhammad qultu labbaika rabbi wa sa'daik qala hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la qultu la a'lam فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي وقال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang hadisnya ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam aku didatangi oleh Rabbku. Dalam satu ayat yang lain, aku bermimpi
yang sangat indah sekali, yang paling indah. Faqala li ya Muhammad, lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, qultu labbaika rabbi wa sa'daik. Lalu aku berkata, labbaika rabbi wa sa'daik. Qala hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Mala'ul a'la. Qultu la a'lam. Aku menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Dalam satu arti yang lain, ya Allah meletakkan itu, aku merasakan dinginnya itu di nahri. Nahar itu ini Pak, bagian bawah leher, ya. Maka aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi saat itu. Qala ya Muhammad, lalu Allah berfirman lagi, wahai Muhammad, atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Qultu na'am, aku tahu ya Allah. Fid darajat wal kafarat, itu mereka memperbincangkan amalan-amalan yang mengangkat derajat dan amal-amal yang menggugurkan dosa. Wa naqtil aqdami ilal jama'at wa isbagil wudu'i fis sabarat wa intidhari salati ba'da salah. Mereka juga memperbincangkan tentang melangkahkan kaki menuju salat berjamaah, menyempurnakan wudu saat-saat sulit, dan menunggu salat ya setelah salat sampai salat berikutnya. Wa man hafadha 'alaihinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Dan siapa yang menjaga ya ini tiga perkara ini, hal-hal ini, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min dhunubihi ka yaumi waladatu ummu. Dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh anaknya. Qala ya Muhammad, lalu Allah berfirman lagi, hai Muhammad, qultu labbaika wa sa'daik. Maka Rasul pun menjawab dengan kata labbaika wa sa'daik. Labba yulabbi itu dari kata artinya mentalbiyah, yaitu menyambut panggilan. Sa'daik artinya dua kegembiraan, artinya dengan penuh kegembiraan. Wa qala idza shallaita qul, apabila kamu berdoa ucapkan ini. Ya, kalau kamu salat ucapkan ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ku ucapkan doa ini ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai fakir miskin. Apabila Engkau menginginkan kepada hamba-hamba-Mu fitnah, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Qul wad darajat, adapun amalan yang mengangkat derajat, ifsya'us salam, menyebarkan apa? Salam. Wa it'amut ta'am, memberi makan. Wa salat bil lail wan nasu niyam, dan salat di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Syekh Albani mengatakan sahih li ghairihi. Hadis ini Pak, Rasulullah mengkisahkan tentang mimpinya beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Pak bahwa Rasulullah SAW ya melihat Allah dengan mata hatinya. Ya, memang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat
Apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak? Adapun dengan mata hatinya, iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW bermimpi melihat Allah langsung. Tapi mengenai apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepala langsung saat sadar, pendapat yang sahih Pak, tidak. Karena Abu Dzar pernah bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, ya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Maksudnya ketika Isra dan Mi'raj. Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain, Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Rasulullah bersabda, hijabuhu nur. Hijabnya adalah cahaya. Jadi Rasulullah SAW hanya melihat cahaya, Pak. Tidak bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keyakinan Ahlussunnah, Pak, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di dunia ini. Hatta Nabi Musa minta supaya bisa melihat Allah. Ya, ketika bertemu dengan Allah di mana? Di Bukit Tur. Ya. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Artinya di dunia ini. Maka kalau ada orang di dunia ini, Pak, mengaku dirinya wali, kemudian mengaku-ngaku kalau dia pernah ketemu Allah, melihat Allah, dusta semuanya itu. Ya, itu semua kedustaan. Maka ya, kata Rasulullah SAW, aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang sangat indah. Ini menunjukkan isbatus surah lillah, ya, penetapan adanya surah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki surah, ya, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana bentuk, ya, bentuk diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah kita pikirin, Pak. Untuk mikirin bentuk malaikat aja nggak bisa, mikirin roh aja yang ada pada diri kita nggak bisa. Itu makhluk loh. Iya, saya pernah diantara antum melihat ketika ada orang sakaratul maut gitu ya, rohnya tuh warnanya hitam apa gimana, nggak kelihatan. Ya, coba antum gambar bentuk roh, nggak bakalan bisa. Itu makhluk. Bagaimana kita mau membayangkan Khalik, pencipta alam semesta yang maha gaib? Gak bakalan bisa. Pasti kalau antum bayangkan dengan otak antum, yang terbayang apa, Pak? Yang terbayang apa? Makhluk. Ya, kalau antum membayangkan katanya Allah punya wajah, terus antum bayangkan wajah Allah, pasti yang terbayang wajah makhluk. Ya tidak? Sebutkan dalam hadis Allah memiliki 2 tangan dalam ayat itu ya. Terus antum bayangkan, pasti yang terbayangkan apa? Tangan makhluk. Pasti itu. Ya. Maka dari itu tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita tanya-tanya. Cukup kita imani saja tentang sifat-sifat Allah itu. Kemudian ya, Allah berfirman, "Hai Muhammad," kata Rasulullah, "Labbaik Rabbi wa sa'daik." Apakah tahu hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan? Ikhtasama yaqtasim itu artinya bertengkar, yang dipertengkarkan oleh malaikat yang ada di langit sana, al mala'ul a'la. Iya. Ini menunjukkan, Pak, ternyata para malaikat itu perbincangannya tentang amalan saleh, tentang kebaikan. Maka kita pun juga hendaknya tasyabuh dengan malaikat, Pak. Kita kalau ngobrol, kalau bisa obrolan kita tentang kebaikan, tentang amal saleh. Iya, kalau kita banyaknya ngobrol ngalor ngidul, Pak. Kalau ngobrol poligami apalagi, wah paling ramai udah. Iya. Kemudian Rasulullah menjawab apa? La a'lam, aku tidak tahu ya Allah.
Ini menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Dan dalam ayat disebutkan bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Bagaimana bentuk tangan Allah hanya Allah yang Maha tahu. Dan wajib imani bahwa Allah punya tangan, bahwasanya tangan Allah dua. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah punya jari. Ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan bumi di satu jari, pohon di satu jari, ya, binatang di satu jari. Mendengar itu Rasul pun tertawa, membenarkan orang Yahudi itu. Berarti Allah punya jari tidak, Pak? Antum bayangin ya. Kalau antum bayangkan pasti yang terbayang jari antum. Sekali lagi jangan dibayangin, imani saja Allah punya jari. Dalam hadis disebutkan inna qulubal ibad baina usbi'aini min asabi'ir rahman. Hati hamba itu di antara dua jari jemari Allah. Ya, gimana? Bukannya Allah Maha besar, hati kita sangat kecil. Kita katakan akhi imani saja. Yang namanya di antara itu nggak harus nempel, Mas. Awan di antara langit dan bumi apa nempel? Ya enggak lah. Iya. Imani saja, hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Sehingga aku pun mengetahui yang ada di langit dan di bumi saat itu. Iya. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil seperti yang dilakukan oleh orang sufi bahwa di sini menunjukkan Rasulullah SAW tahu semua yang ada terjadi di langit dan bumi. Kita katakan tidak. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Allah yang ngasih tahu. Iya. Kemudian Allah bertanya lagi, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasulullah bersabda, aku tahu ya Allah tentang amal yang mengangkat derajat dan amal yang menggugurkan dosa. Adapun yang menggugurkan dosa, di sini Rasulullah menyebutkan 3, walaupun sebetulnya banyak ya. Yang pertama, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, Masya Allah, itu menggugurkan dosa. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat-saat susah, sulit ya, ketika dingin banget gitu, atau antum lagi sakit gitu, tapi antum tetap sempurnakan dengan penuh perjuangan, itu menggugurkan dosa. Wantidhari sholat ba'da sholat, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Ya, contohnya antum duduk habis maghrib, duduk di masjid sambil dengerin kajian, niatkan untuk menunggu sholat isya. Ya, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW apa? Ya, ribab, itu ribab. Ribab itu berjaga sama dengan berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad fisabilillah. Masya Allah, ternyata besar pahalanya ya. Duduk di masjid setelah sholat menunggu sholat berikutnya, luar biasa. Tapi antum juga jangan kerjaannya duduk ada di masjid dari pagi sampai malam, ya nggak bagus juga. Nggak begitu Rasulullah dan para sahabat melakukan. Ya, Rasulullah dan para sahabat cari nafkah. Ya, tapi ada waktunya. Antum misalnya udah selesai kerja, alhamdulillah, pulang ke rumah sebelum maghrib, sholat maghrib deh. Setelah maghrib antum duduk di masjid sampai isya, Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga ini, yang 3 perkara tadi, apa tadi? Yang 3 perkara itu, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat
sulit. Yang ketiga, menunggu sholat ya berikutnya setelah selesai sholat. Siapa yang menjaga ini, ia akan hidup dengan baik dan mati pun dengan baik. Subhanallah. Ini kabar gembira buat kita yang ingin matinya husnul khatimah. Ini diantara amal yang menyebabkan kita biiznillah wafatnya dalam keadaan baik. Karena Rasul tegas mengatakan dalam hadis ini, siapa yang menjaganya, dia akan hidupnya baik dan wafatnya pun, meninggal dunianya pun dengan baik. Subhanallah. Ini yang kita harapkan, Pak. Dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian Allah kembali berfirman, hai Muhammad, Rasulullah SAW menjawabnya, labbaika wa sa'daika ya Rasul, labbaika wa sa'daik. Maka Allah berfirman, idza shallaita qul, kalau kamu sholat ucapkan ini. Ya, ucapkannya kapan, Pak? Bisa saat sujud atau sebelum salam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Subhanallah, permintaan yang agung, Pak. Rasulullah disuruh minta agar bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena ini tidak mudah. Ini butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam saudaraku seiman. Wa hubbal masakin, dan aku minta kepadamu ya Allah agar bisa mencintai orang miskin. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW disuruh, Pak, berdoa minta supaya bisa mencintai siapa? Orang-orang miskin. Kenapa sih? Apa sih faedahnya mencintai orang miskin, Pak? Mencintai orang miskin itu menunjukkan ketawaduan, Pak. Orang yang cinta kepada fakir miskin, perhatian sama fakir miskin, membantu orang-orang susah, itu menunjukkan ketawaduan dia. Iya. Mencintai fakir miskin itu, Pak, akal Islam saudaraku seiman, ya, menyebabkan kita selalu bersyukur. Orang miskin susah hidupnya, mau makan aja mungkin gak kayak antum yang kaya. Kalau antum yang kaya, Masya Allah, bisa beli apa saja. Mereka mau beli ayam aja gak bisa kali, Pak. Makan daging ayam aja mungkin cuma seminggu sekali. Iya. Maka dari itulah ya akal Islam, Rasulullah SAW tuh beliau juga dekat dengan orang-orang miskin. Iya, memperhatikan orang-orang yang susah, yang miskin. Kemudian wa idza aradta bi ibadika fitnah, dan apabila engkau menginginkan fitnah menimpa hamba-hambamu ya Allah, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini fitnah yang bisa merusak keimanan, Pak. Ya, fitnah di sini bukan fitnah yang sifatnya ujian dunia, bukan. Karena ujian dunia, kalau kita ditimpa ujian-ujian dunia, kita dilarang justru oleh Rasulullah SAW untuk berharap kematian. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena mudarat dunia yang menimpa dia. Tuh lihat, Rasulullah melarang kalau kita ditimpa musibah dunia, jangan mengharapkan kematian. Boleh minta kematian kapan? Dalam hadis ini, apabila engkau menginginkan fitnah melanda hamba-hambamu ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Subhanallah. Ini kita hidup di zaman fitnah, Mas. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, berbagai macam penyimpangan.
Iya. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke sumur, beliau tidak minta diwafatkan. Ketika dijebloskan di penjara, beliau pun tidak minta diwafatkan. Tapi ketika beliau diangkat jadi bendaharawan negara dan punya kedudukan yang tinggi, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Artinya Nabi Yusuf takut dengan fitnah jabatan, Mbak. Fitnah jabatan ini banyak orang yang tidak tahan, tidak kuat. Ya, rusak keimanannya karena jabatan. Lihat saudaraku seiman. Makanya ya kalau kita melihat banyaknya fitnah, syubhat yang merajalela, ya kemaksiatan di mana-mana, dan kita takut sekali ya iman kita hancur, boleh kita minta kepada Allah supaya diwafatkan agar kita ini diselamatkan dari fitnah. Doa, ucapkan doa ini penting. Di zaman ini penting banget ini doa, Pak. Ya. Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Apabila engkau menginginkan fitnah ya menimpa hamba-hambamu, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Kemudian ya wadarrajat, adapun amalan yang mengangkat derajat apa saja? Yang pertama ifsya'us salam, menyebarkan apa? Salam. Iya. Dan menyebarkan salam itu Masya Allah, Pak, jalan menuju surga, Pak. Rasulullah SAW sabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Tuh lihat. Iya. Salam kita ucapkan, assalamualaikum akhi, assalamualaikum. Jangan diubah-ubah, Mas. Sebagian orang merubah assalamualaikum. Ya apaan assalamualaikum? Gak ada arti. Sam itu artinya kematian loh, Pak. Sam itu artinya apa? Kebinasaan, kematian. Makanya kalau ada orang yang mendoakan antum assalamualaikum, yang dijawab, soalnya dia mendoakan kematian semua kita. Pahamkan, akhi, salah antum ngucapin salamnya. Iya. Ada lagi yang cuma bilang salam. Apaan salam? Ini doa buat siapa? Salam. Nggak cukup, akhi. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Assalamualaikum. Itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam dan telah meniupkan padanya roh, maka kemudian Nabi Adam pun bangunlah dan bersin. Kemudian Allah pun menjawab, Nabi Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah menjawab, yarhamuka rabbuka. Lalu Allah berfirman, ya izhab ila mala'in minal malaikah fasallim alaihim. Pergilah hai Adam kepada sekelompok malaikat di sana, ucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi Adam pun mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh para malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata itu salam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan menjadi salam untuk anak-anaknya sampai hari kiamat. Ya, jangan diubah, Pak. Ini syiar para nabi semuanya, salam para nabi semuanya. Menyebarkan
mengucapkan salam, ini yang pertama. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan. Ya. Dan itu Islam yang terbaik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah ditanya, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Kata Rasulullah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik itu adalah kamu memberi makan fakir miskin dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wassalatu bil-lail wan nasu niyam, dan salat di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Masya Allah, ini mengangkat derajat di sisi Allah. Bahkan itu adalah merupakan kemuliaan seorang mukmin, Pak. Rasulullah bersabda, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malam. Wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan keperkasaannya saat ia tidak mengharapkan bantuan siapapun. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini subhanallah ya, hal-hal yang penting sekali untuk dipelajari dalam hadis ini ya. Ya, terutama menjaga 3 perkara. Yang pertama apa? Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Yang ketiga, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Balasannya Bapak, hidupnya akan baik, matinya akan baik, dan akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Hadis berikutnya hadis 409. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah dan ia selalu mendapatkan takbiratul ihram, Masya Allah, selama 40 hari ini Pak, dia selalu sholat berjamaah dan selalu dapat takbiratul ihram, maka akan ditulis untuk dia dua baro'ah itu artinya keselamatan. Baro'ah minan nar, yang pertama keselamatan dari api neraka. Baro'ah minan nifaq, dan keselamatan dari kemunafikan. Masya Allah. Hadis ini akhi menunjukkan ya, bahwa seorang hamba hendaknya melatih dirinya Pak untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sini Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat karena Allah 40 hari, Masya Allah, 40 hari Pak. Ya, saya pernah mendengar seorang ahli psikologi dia mengatakan bahwa 40 hari itu batasan minimal untuk kita bisa membiasakan suatu perbuatan, Mbak. Kalau kita bisa 40 hari itu terus membiasakan, insya Allah setelah itu kita akan terbiasa. Seakan Rasulullah SAW menganjurkan kita Pak, supaya kita terbiasa ini Pak, membiasakan diri 40 hari, dan selama 40 hari ini sholat berjamaah selalu mendapat takbiratul ihram. Gimana caranya? Nggak pernah masbuk sekalipun. Ini luar biasa Pak. Banyak diantara kita ini pas dengar adzan masih asik-asikan, ya, dengan HP-nya lah, dengan game-nya lah, dengan televisi lah, dan yang lainnya gampang. Pas datang ke masjid udah rakaat kedua,
Bahkan saya melihat ya di sana di tempat saya ada ikhwan nggak pernah sekalipun nggak masbuk, Pak. Selalu kelihatan masbuk mulu. Nggak pernah sekalipun nggak masbuk, selalu masbuk dia. Ketika ditanya, ya, kenapa sih? Rupanya, ya, istrinya menjawab, ya gimana dia nggak masbuk, Ustaz? Ketika adzan asyik main game, la ilaha illallah. Padahal subhanallah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Nah, untuk mendapatkan takbiratul ihram imam, caranya gimana dong? Segera pergi, Pak. Makanya ya akhi, dahulu salafus saleh mengatakan, kalau kamu melihat temanmu selalu terlambat sholat, faksil yadaka minhu, udah cuci tanganmu dari dia, udah. Artinya nggak usah kamu jadikan teman akrab kamu itu. Ya, ini orang masih berjamaah loh, Pak, tapi terlambat terus. Gimana yang nggak pernah sholat berjamaah? Ya subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW akan ditulis untuknya 2 keselamatan. Ini luar biasa ini. Yang pertama keselamatan dari api neraka. Yang kedua keselamatan dari kemunafikan. Kenapa? Karena orang munafik itu bagi dia sholat berjamaah itu berat, Pak. Dan yang paling berat itu 2, sholat isya dan sholat subuh. Kata Rasulullah, asqalu sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Yang paling berat bagi orang munafik dari sholat itu sholat isya dan sholat subuh. Artinya semua sholat berat buat orang munafik itu. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat malas. Allah berfirman apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Maka kalau kita ya akhi, ya 40 hari terus dapat sholat berjamaah, dapat takbiratul ihramnya imam, selamat kata Rasulullah, dia akan dicatat selamat dari munafik. Ini luar biasa. Para sahabat dahulu, Pak, sangat takut terhadap yang namanya penyakit munafik ini, Pak. Iya, Ibnu Abi Mulaikah berkata, adraktu salasina sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku bertemu dengan 30 sahabat, semuanya merasa khawatir, takut terkena penyakit kemunafikan. Subhanallah, para sahabat takut banget kena penyakit munafik ini, Pak. Sementara kita tenang-tenang aja. Padahal pada diri kita misalnya ada perangai kemunafikan, kayaknya iman saya masih kuat aja gitu, Pak. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka inilah ya, kalau bagi mereka yang ingin dapat 2 keselamatan, selamat dari neraka dan selamat dari kemunafikan, ya latih diri kita 40 hari terus menerus dapat sholat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihramnya apa? Imam. Ini sebagai sebuah latihan loh, Pak. Ya. Kalau kita bisa itu artinya kita mulai terlatih. Bukan hadis ini jangan dipahami begini, udah 40 hari udah selesai, besok-besok gak berjamaah lagi. Salah. Ini pemahaman yang salah. Maksudnya hadis ini adalah artinya 40 hari ini sebagai pelatihan, Pak, agar setelah 40 hari ini kita bisa menjaga dan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Itu yang diinginkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Udah bunyi. Ya demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.